Oke guys, dan satu lagi Didi mau bercerita sebenarnya keluh kesah ya, keluh kesah Didi sebagai orang yang lebih lama kerja di sini tentunya ya, di tempat Didi gitu. Ini untuk teman-teman yang mungkin ada yang baru, ada yang mungkin udah agak lama tapi pindahan gitu loh. Ini kurang mendengar kalau misalkan dikasih tahu ya, terutama ketika mau diarahkan untuk disiplin kecil, dari hal kecil saja. Contohnya bekas congikop ataupun cangkir kertas bekas dia ngopi, buanglah gitu loh. Terus salah satu contoh kecil. Terus kalau misalkan ada banyak hal yang kecil tapi yang mungkin kalau di Indonesia sepele, tapi kalau di sini itu sangat terlihat sekali ya, kalau misalkan itu memang kebiasaan dia gitu loh. Nah, di sini Didi bukan menyalahkan siapa-siapa. Semuanya adalah berbalik ke diri pribadi masing-masing karena kebiasaan di Indonesianya. Kenapa di VT kentang tadi itu VT sebelumnya Didi buat mental, fisik, disiplin, bahasa, dan kebiasaan. Itu yang harus dipersiapkan sebelum kerja, khususnya G2G ke Korea ya. Nah, karena di Korea itu bukan cuman kerja kayak di Indonesia, betah lanjut, nggak betah pindah kayak gitu kan. Di sini itu di negara orang, kita nggak bisa nebak dapat kawan kerjanya kayak gimana, dapat bosnya kayak gimana, dapat atasannya kayak gimana gitu loh. Nah, ada yang bosnya bawel, hal yang sepele ya, misalkan naruh tisu saja salah tempat, atau kita membuang bekas air minum kita gitu masih sisa gitu kan, karena mungkin kita ngambil terlalu banyak terus minum sisa sedikit, dibuangnya di mana, itulah bisa kena marah. Jadi hal kecil, mungkin kecil ya, ini yang perlu diperhatikan khususnya buat teman-teman ya. Ini buat bahan pembelajaran saja. Dari video ini mungkin bisa teman-teman saring, bisa teman-teman dapat, dan mungkin untuk yang sudah terbiasa dengan hal-hal yang disebutkan tadi, yang menyepelekan hal kecil seperti membuang sampah, terus tidak merapikan kembali barang-barang yang sudah dipakai, tidak mengembalikan ke tempatnya kayak gitu, terus juga tidak peduli dengan kebersihan gitu, kebersihan di tempat kerja, kebersihan di rumahnya, di kamarnya kayak gitu. Mungkin itu karena kebiasaan di rumah. Jadi untuk teman-teman dibiasakan ya, disiplin, kebersihannya, terus kecepatan kerja juga perlu ditingkatkan. Kecepatan kerja itu bukan semata-mata hanya untuk cari muka. Mohon maaf, ini bukan cari muka. Jadi kalau kita bisa kerja cepat, pertama ya kita dapat nilai plus dari bosnya gitu. Kedua, kita ya jelas lah terlihat dari kualitasnya gitu kan. Nah, kerja cepat itu caranya belajar itu dari orang yang sudah lebih lama di situ ya kan. Nah, dan tidak akan bisa bekerja dengan cepat jika pola pikir orang baru ataupun orang yang baru saja datang itu dia menganggap pola pikirnya itu benar dan kerjanya sudah benar, akan nolak gitu loh. Jadi tidak akan mau belajar, yang akhirnya menganggap bahwa omongan dari seniornya, omongan dari mandornya, omongan dari orang yang lebih lama kerja di situ akan dianggap ya kayak gitu juga biasa kok, ini juga sama. Akhirnya dia akan stuck di situ kerjanya. Misal contoh, seniornya sudah bisa melangkah 3-4 langkah, dia baru 1 langkah atau 2 langkah. Nah, itu 2 kali lipat lebih lambat. Padahal dia bisa kalau dia mau niru gitu caranya. Seniornya ngasih tahu, ini loh caranya, ikuti, paling tidak ikuti, hargai orang yang memberikan pengalamannya kepada dirimu gitu loh. Itu bukan merendahkan kamu, tapi itu peduli dengan kamu. Perlu diingat, orang yang mengkritik kamu itu adalah orang yang peduli, apalagi orang yang memberikan saran ya, memberikan cara. Mengkritik saja itu salah. Karena apa? Kritik tanpa saran itu nggak bakal membangun. Akhirnya tidak ada solusi, hanya menyalahkan ya. Dan saran saja tidak tahu kesalahannya, itu ujung-ujungnya akan bulet juga. Nah, jadi nggak masalah kalau misalkan dikasih saran berarti ada yang salah kayak gitu.
Jadi pesan dari video ini ya, jangan menganggap diri paling benar. Ya, Didi pun sama. Didi nggak pernah merasa Didi ini paling benar dalam segala hal ya. Didi masih banyak kesalahan, tapi paling tidak untuk di dalam satu hal yang Didi lebih sedikit tahu dan dalam bukti faktanya bisa lebih cepat gitu loh, Didi akan mengajarkan untuk teman-teman yang baru, dan ketika orang tersebut mau diajari. Tapi kalau misalkan dia terlihat seperti itu, menolak omongan dan menolak diajarkan, berarti jelas dia tidak mau berkembang dan tidak mau diperhatikan. Disitulah Didi atau mungkin senior yang lain atau orang lebih lama di situ akan mengabaikan gitu. Akhirnya ya bodo amat lah kayak gitu. Dan fatalnya itu akan berakibat juga pada orang yang lebih lama di situ. Bahkan bisa merembet juga ke sesama PMI ya, bukan cuma satu tim kerja, bukan cuma satu, misalkan dalam satu pabrik ada 10 orang, bukan cuma 10 orang yang kena, terus bukan cuma yang dari daerah situ, tapi nama Indonesia guys, nama Indonesia ya. Jangan salah, ketika 1 orang 2 orang melakukan hal yang sama, terus para sajang-sajang itu ngomong ke teman-temannya, oh orang Indonesia kayak gini, akhirnya image negara kita yang jelek. Jadi berusaha membangun diri, kalau sudah bisa merasa sudah bisa gitu, baru membangun teman, membangun yang lain kayak gitu, mengajak. Jadi bukan sedang membanggakan diri, tapi mari kita belajar bersama, sama-sama belajar, sama-sama membangun, sama-sama sukses. Biar nggak sukses sendiri, nggak enak guys sendiri. Oke, gitu saja unek-unek Didi ya, karena nggak ada teman curhatnya sama TikTok sama layar HP, nggak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, PMI Korea bisa.